Apakah persetubuhan yang dilakukan dengan seorang anak yang dilakukan atas dasar suka sama suka merupakan tindak pidana? Nah, belakangan ini kita sedang disuguhi dua berita tentang adanya dugaan persetubuhan dengan seorang anak. Ada dua kasus tidak-tidaknya. Yang pertama ada di Sulawesi, kalau tidak salah di Gorontalo. Yang kedua adalah yang melibatkan salah seorang anak dari salah seorang artis yang ada di Indonesia yang diduga melakukan persetubuhan dengan pacarnya. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri itu membuat dua kategori mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Yang pertama adalah percabulan atau perbuatan cabul, yang kedua adalah persetubuhan. Nah, kedua-duanya ini baik dilakukan karena kekerasan atau dengan paksaan maupun dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau membujuk seseorang anak tersebut untuk melakukan percabulan maupun persetubuhan, kedua-duanya merupakan tindak pidana dan dapat dipidana. Nah, kita sekarang masuk ke kasus yang pertama, yaitu yang melibatkan antara seorang guru dengan seorang siswi SMA-nya. Nah, diduga terjadi persetubuhan. Nah, memang menurut pendapat hukum saya tidak akan sulit mengatakan bahwa si guru ini dapat dipidana karena melakukan persetubuhan dengan siswinya, yaitu siswi SMA. Jadi tidak ada istilah suka sama suka di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena selama terjadi tindakan percabulan tersebut atau tindakan persetubuhan terhadap anak, maka seseorang tersebut dapat dipidana. Nah, di dalam pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, tindakan persetubuhan terhadap anak ini dapat dipidana. Merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Demikian diatur di dalam pasal 81 ayat 1. Nah, akan tetapi di ayat 3-nya di dalam pasal 81 itu ada tambahan pidana penjara, yaitu sepertiga dari ancaman sebagaimana diatur di dalam ayat 1 apabila dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik atau wali atau mungkin orang tua dari si anak tersebut. Nah, guru tersebut juga akan dikenakan tambahan pidana penjara, yaitu sepertiga dari ancaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat 1. Nah, sekarang bagaimana dengan diduga terjadi persetubuhan antara anak seorang artis ini dengan pacarnya? Nah, tetapi lagi-lagi ini akan terbentur menurut pendapat hukum saya di dalam soal pembuktian. Nah, katakanlah bahwa sebelumnya ada pemberitaan atau framing atau isu bahwa wanita ini yang masih berusia belum 18 tahun atau kategorinya masih anak diduga telah hamil karena persetubuhan dengan pacarnya. Harus digali terlebih dahulu apakah memang benar isu ini muncul karena pengakuan dari si anak atau memang framing yang dibuat. Karena bisa saja begini, si anak ini memang merasa bahwa selama ini yang menjadi tempat perlindungannya, yang menjadi tempat dia bernaung itu justru adalah pacarnya, bukan justru orang tuanya atau keluarganya. Dia merasa tidak mendapat tempat di tengah-tengah keluarganya atau di tengah-tengah orang tuanya, maka bisa saja dia tidak mengakui bahwa dia telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya. Kenapa begitu? Karena menurut dia kalau misalnya dia mengaku bisa saja berakibat bahwa orang yang dia sayangi itu pacarnya ini sendiri menjadi masuk penjara hanya gara-gara pengakuannya dia. Atau yang kedua bisa saja dia memang mengaku melakukan persetubuhan dengan pacarnya, akan tetapi pengakuan tersebut dibuatnya dalam kondisi psikologis atau mental yang terganggu, atau dia dalam kondisi stres atau frustasi karena memang dia frustasi terhadap orang tuanya. Dia tidak mendapat perlindungan dari orang tuanya. Selama ini mungkin dia merasa dikucilkan atau dipaksa oleh orang tuanya, misalnya begitu ya. Dan pada akhirnya ketika bertemu dengan orang tuanya bisa saja dia bilang dengan gamblang, karena saking dia stres, memang aku sudah hamil, tapi kami sudah aborsi atau kami sudah gugurkan, misalnya gitu. Tapi pengakuan itu kembali soal pembuktian ya. Pengakuan itu kan harus didukung oleh bukti-bukti yang lain.
Katakanlah misalnya, kalau misalnya dia mengaku bahwa dia dengan pacarnya telah mengaborsi janin atau kandungannya gitu ya. Kan harus dilihat apakah benar terjadi aborsi. Lalu di mana janin tersebut. Kalau memang ada janin itu ketemu, ya memang akan sangat mudah untuk melakukan pembuktian bahwa ibaratnya tinggal dilakukan tes DNA dan diketemukan siapa yang telah melakukan persetubuhan dengan si anak ini. Akan tetapi kalau memang itu tidak bisa dibuktikan ada janin gitu ya, atau ada anak yang digugurkan gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa dibuktikan ada tindakan aborsi ini? Nah, apalagi bagaimana mungkin bisa dibuktikan tentang persetubuhan ini? Kalau hanya pengakuan saja, harus kembali dilihat apakah itu dalam kondisi waras, misalnya dalam kondisi psikologis atau mental yang normal. Pengakuan saja tidak bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi persetubuhan itu. Karena di dalam persidangan harus bisa dibuktikan bahwa benar-benar telah terjadi persetubuhan. Nantinya di dalam putusan hakim akan disebutkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ini. Kira-kira begitu. Karena biasanya namanya persetubuhan itu kan dilakukan di dalam tempat-tempat privat. Sangat jarang terjadi di tempat-tempat umum gitu ya. Nah, kalau seperti misalnya kasus yang pertama, itu kan jelas-jelas ada bukti video gitu ya terjadi persetubuhan. Nah, bagaimana kalau memang tidak ada bukti persetubuhan itu, tidak ada bukti video misalnya, bagaimana cara membuktikannya? Karena saya punya pengalaman menangani kasus seorang orang tua murid melaporkan pihak sekolah karena diduga anaknya mengalami tindakan percabulan dari apakah itu guru di sekolah atau petugas atau pegawai di sekolah. Laporan polisi yang dibuat oleh si orang tua ini benturannya adalah bagaimana membuktikan bahwa terjadi percabulan itu dan terutama siapa yang melakukan percabulan terhadap si anak ini. Bahkan belakangan sampai untuk membuktikan gitu ya, sampai dengan tes kebohongan pada saat itu. Tetapi tidak satu pun yang benar-benar bisa membuktikan adanya tindakan persetubuhan itu. Nah, kembali ke kasus yang tadi, anak si artis ini. Nah, katakanlah memang benar ada terjadi persetubuhan gitu ya, tetapi selama dia tidak mengaku bahwa dia menjadi korban, bagaimana akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa memang terjadi persetubuhan tersebut. Karena yang ingin dibuktikan adalah persetubuhan dengan anak, yaitu si wanita yang anak dari artis ini gitu ya. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa memang terjadi persetubuhan, misalnya dalam bentuk video gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya si anak ini bisa saja misalnya dia pernah pacaran dengan orang lain. Nah, akan sangat susah membuktikan bagaimana persetubuhan terjadi dengan siapa. Pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana kalau perbuatan persetubuhan ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama belum berusia 18 tahun? Menurut pendapat hukum saya, kalau misalnya persetubuhan itu terjadi karena alasan kekerasan atau paksaan gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah membuktikannya. Karena sisa-sisa dari kekerasan ini setidak-tidaknya pasti ada sisanya. Jadi seseorang, misalnya katakanlah si perempuan gitu ya, mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh katakanlah lawan jenisnya, katakan pun misalnya itu pacarnya gitu ya. Itu kan mungkin lebih mudah membuktikannya karena datangnya pengakuan dari si perempuan dan mungkin ada sisa-sisa kekerasan atau paksaan yang bisa dibuktikan. Tetapi bagaimana kalau misalnya tindakan atau perbuatan persetubuhan itu dilakukan oleh mereka, tidak ada kekerasan tetapi ada hanya karena suka sama suka gitu. Nah, kedua-duanya bisa sama-sama menjadi atau mengklaim menjadi korban. Misalnya si perempuan bisa mengklaim bahwa dia adalah korban dibujuk rayu atau diperdaya oleh si laki-laki gitu ya. Nah, akan tetapi di saat yang sama si laki-laki juga bisa mengklaim menjadi korban yang ditipu atau diperdaya oleh si perempuan untuk bisa melakukan persetubuhan dengan dia. Karena misalnya dia itu adalah seorang anak pejabat atau anak orang kaya gitu. Jadi dia merasa diperdaya supaya si perempuan ini hamil dan kemudian si perempuan ini akan meminta pertanggungjawaban dari dia untuk mengawini dia atau kawin dengan dia. Nah, menurut kalian kayak gimana?